Jadi kalau mau saya harus katakan Liverpool nggak akan juara. Musim ini. Seorang Mas Joy bilang Liverpool tidak juara. Karena saya lihat permainannya meskipun mereka menang mengkhawatirkan. Arne Slot tuh ketika dia dikasih sources yang nggak terlalu mewah, dia bisa memanfaatkan itu dan dia memanfaatkan posisinya sebagai underdog. Saya lihat mereka penderitaan mereka sudah hampir berakhir. Penderitaan mereka hampir berakhir. Jadi menurut saya ini musim ini mereka bangkit. Bersedih-sedih kita beralih ke Liga Inggris. Jauh amat ya ngeplangnya. Habis nanti kita sedih terus. Kita udah rada happy nih kita ngomongin tentang Patrick Kluivert yang out gitu. Terus kita mengingat oh iya ternyata luka sepak bola kita itu belum benar-benar kering. Oh iya. Yang kalau kita kena hujan dikit atau kena apa dikit kita akan sakit-sakit lagi gitu loh ya. Dan itu jadi ganjalan yang wah. Nah, kita ngomongin Liga Inggris. Liga Inggris biar agak gimana gitu. Mas Joy, ini kan ntar lagi ini ada ini nih big match ya. Terbesar lah dalam sepak bola Inggris dan mungkin salah satu yang yang semua mata itu tertuju ke sana nih sepak bola dunia nih. MU dan Liverpool. Northwest Derby. Yoi, MU lagi merangkak naik. Liverpool tim yang kaya baru lagi nyungsep. 3 kali beruntun kalah. Gimana Mas Joy? Menurut previewnya itu karena kemenangan berturut-turutnya lalu kekalahan berturut-turut. Gitu. Karma lagi nih. Posisinya kan masih posisi 2 ya kalau nggak salah. Masih 2. Masih 2. Jadi gini, orang boleh bilang persaingan terhebat di Liga Inggris itu Arsenal lawan Tottenham Hotspur misalnya, atau Manchester United lawan Manchester City. Tapi bukan. Persaingan yang paling pahit itu memang Liverpool versus MU. Kalau kita lihat lambangnya Manchester United, ingat nggak lambangnya Manchester United? Ada kapal di atas. Ada gambar kapal di atas. Gambar kapal itu sebetulnya mengindikasikan kemerdekaan Manchester dari Liverpool. Kotanya ya. Dalam tanda kutip, Manchester itu ratus tahun ya dijajah oleh Liverpool dalam arti perdagangan. Semua perdagangannya dari Manchester itu kalau mau dilautkan, mau dikirim ke laut harus dibawa ke Liverpool dulu. Kapal itu di lambangnya Manchester United itu adalah kanal yang membuat Manchester itu bisa langsung ke laut tanpa harus ke Liverpool dulu untuk semua perdagangannya. Jadi sakit hatinya orang-orang Manchester terhadap orang-orang Liverpool itu jauh melampaui yang kita bayangkan. Bukan cuma di ranah sepak bola gitu loh. Jadi dia mulai dari ranah politik dan macam-macam perdagangan dan macam. Sementara itu di satu sisi orang-orang Liverpool sendiri yang mereka bilang Liverpoolian itu, mereka tidak menganggap diri mereka orang Inggris. Mereka orang Liverpool. Yeah. Inggris bukan kami orang Liverpool, kira-kira gitu. John Lennon itu bukan orang Inggris kan? Jadi bagi orang Inggris secara umum Liverpool ini pemberontak. Mirip seperti Barcelona, Catalunya dengan Spanyol secara keseluruhan. Mereka ini dalam tanda kutip pemberontak. Jadi warna-warna itulah yang menghiasi persaingan antara Liverpool dan Manchester United. Ditambah lagi sebelum masuknya Sir Alex Ferguson, Liverpool kan yang paling berjaya. Iya. Liga Champions dia beberapa kali juara. United enggak. Oleh sebab itu Sir Alex kan waktu dia masuk kita harus singkirkan Liverpool dari sangkarnya, dari tempat dia di mana berada, dan sukses. Sampai kemudian jumlah gelar juaranya Liga Inggris itu jauh melebihi Liverpool. Sampai sekarang udah sama sih. 18 ya. Tadinya Liverpool 18, dia udah 20 dulu. Iya, tapi sekarang udah sama kan kalau hitung dari yang liga utama Inggris kan. Kalau Premier League ya beda lagi lah, tapi cuma beda nama. Tapi persaingan Liverpool dan Manchester itu ya persaingan orang bilang derbynya Spanyol itu kan Barcelona Madrid, El Clasico ya derbynya Inggris tuh ya
Manchester United dan Liverpool. Meskipun sekarang posisinya United masih di papan tengah ya. Peringkat 10. Di papan tengah. Udah 10. Puji Tuhan sudah 10. Sebelumnya nggak kelihatan gitu Mas Jo. Nggak kelihatan di bawah mana. Mau nyari mesti gini, mesti di scroll. Ya, tapi persaingan antara Liverpool dan Manchester United ini yang paling mewarnai Liga Inggris. Nah sekarang kebetulan ya seperti Anda bilang tadi, Liverpool di bawah Amorim kan yang wah sampai pendukungnya masuk gua berapa lama tuh ya kan? MU sekarang udah keluar lagi. Sementara Arne Slot yang kemarin musim lalu datang tanpa orang pernah tahu bahwa dia akan menjadi juara, tiba-tiba dia menjadi juara, dan kemudian harapannya untuk mempertahankan gelar begitu tinggi karena masuknya Ekitike, masuknya Alexander Isak dan sebagainya, membuat optimismenya menjadi tinggi. Belum lagi siapa yang Jerman itu? Rins Lord ya. Itu kan Florian itu kan membuat wah ini salah satu pemain stardomnya Jerman kan. Ya, tapi sepak bola ternyata sekali lagi dibuktikan bukan matematik. Pemain paling mahal sekalipun Alexander Isak itu saknya rusak. Sampai sekarang belum golin yang di Liga Inggris ya. Ya, karena memang tidak mudah untuk bersaing di situ. Yang saya sampai sekarang masih kagum itu pada Haaland. Haaland itu kan sejak dia masuk tuh kan seperti alien. Sekarang bahkan sekarang top scorer kan. Top skor. Gitu loh. Jadi balik lagi ke persaingan ini. Mainnya di Anfield, main di Anfield. Kalau ya kebetulan saya pendukung Liverpool, jadi mudah-mudahan ini kebangkitan Liverpool setelah mereka begitu mudahnya memberikan kemenangan kepada tim lain dalam 3 pertandingan terakhir ya. Mereka kalah terus. Dan United, saya sih gini, saya bukan fans, saya pernah jadi fans Manchester United juga. Jadi saya itu lucu. Ini menarik, ini fakta baru nih. Pada era Eric Cantona, Ryan Giggs, Dwight York, saya tuh senang sekali dengan permainan mereka gitu. Jadi saya sempat ngefans. Jadi nggak pernah ada tuh mungkin fans MU sekaligus fans Liverpool. Tapi setelah era Eric, saya bukan Eric Thohir, setelah era Eric Cantona, saya kembali lagi full ke Liverpool gitu loh. Meskipun dianiaya dalam tanda kutip ya kan, Gerrard kepleset lah, segala macam. Tetapi ya jiwa saya tetap Liverpool. Tapi saya selalu mengharapkan United ini bangkit supaya persaingannya terutama dengan Liverpool dan Manchester City ramai lagi gitu loh. Jadi nggak cuma Arsenal yang bisa bersaing atau Chelsea, tapi Manchester United juga. Karena itu yang membuat Liga Inggris jadi ramai, jadi indah, jadi big match gitu loh. Waktu saya pegang sebuah stasiun televisi bertahun-tahun lalu, itu rating tertinggi waktu saya pegang Liga Inggris itu ya MU Liverpool. Yang lain nggak direken sama penonton. MU Liverpool itu ratingnya bisa 1,5. Yang lain di bawah 1. 1,5 waktu itu untuk Liga Inggris tinggi sekali. Jadi ya menurut saya sekarang sebisa mungkin sih pertandingannya masih lebih seru ya. Tapi kalau Liverpool lawan MU dimanapun, mau di Old Trafford, mau di Anfield, pasti rame. Tapi sekarang main di Anfield, menang Liverpool. Menang Liverpool, kata Mas Jo. Dan Alexander Isak rusak, harusnya bisa bikin gol. Karena dia sudah dapat beberapa kali kepercayaan ya, jadi starter gitu loh. Dan Salah udah mulai turun. Van Dijk, lini belakang menurut saya masih yang jadi persoalan besar di lini belakang karena ya semua sudah menua. Konate udah nggak konsentrasi juga. Menurut saya ini periode terburuk lini belakang Liverpool, periode terburuk ini di musim ini. Kalau ngelihat harga yang udah nggak masuk akal itu dari pemain-pemain baik Liverpool, Arsenal, ini penyebab utamanya apa nih, Mas? Apa kok semakin gampang sekali ngeluarin duit sebanyak itu? Iya, industrinya memungkinkan pemain jadi overvalue. Industri ini overvalue ya? Overvalued semua overvalued menurut saya. Yang mungkin udah sejak zaman Coutinho
Udah sejak zaman udah berlangsung 10 tahun lebih mungkin. Jadi overvalued karena tidak sesuai dengan ekspektasinya hampir semua. Yang sesuai Haaland aja menurut saya dibeli nggak terlalu mahal ya, nggak. Tapi justru dia yang moncer gitu. Sekarang Alexander Isak paling mahal ya sekarang. Paling mahal di Liverpool ya sekarang. Di Liga Inggris, di seluruh Liga Inggris. Enggak, tapi memang tidak semudah itu. Florian Wirtz juga enggak gitu loh. Jadi menurut saya ini industri digocek oleh agen, digocek oleh media, digocek oleh kurator-kurator yang mendapat keuntungan juga. Jadi pemain itu harganya menjadi terlalu tinggi gitu loh. Sebenarnya nggak sehat. Sudah diperingatkan beberapa kali. Saya pernah ingat dulu jauh sebelum ini Cesar Luis Menotti itu bilang ini eksploitasi terhadap pemain yang menyebabkan harga mereka melangit itu akan membuat sepak bola sakit. Dan menurut saya ini udah mulai kelihatan gejala-gejalanya. Sepak bola kita betul-betul sakit karena betul-betul mereka dieksploitasi dengan harga yang begitu tinggi, dengan jumlah pertandingan yang begitu banyak. Sehingga kita saya ingat betul tahun 2004 saya menulis di Portugal waktu itu, pemain-pemain yang tampil di liga-liga terbaik Eropa itu sebelum mereka tampil di Piala Eropa 2004, mereka tuh sudah melakukan 70 kali rata-rata 70 kali competitive matches sebelum datang ke Portugal waktu itu. Jadi pemain seperti Henry, seperti Zidane, semua udah habis gitu loh. Karena mereka main di level klub, main buat negara, level klub aja berapa kompetisi kan, Champions League lah, apa belum domestik dan segala macam. Sehingga industri ini sebetulnya menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Tapi itu juga tuntutan dari konfederasi. Jadi Konfederasi Eropa UEFA itu salah satu yang paling greedy, yang paling rakus. Itu udah diingatkan berkali-kali, tapi ya masih terjadi sekarang karena marketnya terima. Harga hak siar Liga Champions masih sangat tinggi, apalagi Piala Dunia, apalagi Piala Eropa gitu loh. Jadi mereka dipicu oleh industri yang juga ugal-ugalan, sehingga harga pemain, kalau kita balik ke harga pemain juga terdorong sangat tinggi karena ada yang mau bayar. Ya kan? Ada yang mau membayar. Kalau Liverpool beli itu harga rights dia naik, rights dia ke broadcasting juga naik. Dia kan posisi tawarnya menjadi tinggi. Gue punya pemain terbaik, termahal, dia bisa minta itu gitu loh. Harga hadiah Liga Champions kan naik terus juga, karena ada yang mau bayar. Gitu, sampai mereka sempat ribut mau bikin liga sendiri kan, karena ada di drive oleh pendapatan. Tapi saya nggak tahu ini ada batasnya atau tidak, batasnya langit atau bukan. Batasnya langit atau bukan. Gitu. Ya kan ini yang jadi masalah di Liga Eropa juga, di liga-liga dunia juga. Dan itu sekali lagi saya katakan sudah diperingatkan oleh Cesar Luis Menotti. Ini industri ini akan hancur dari dalam kalau ini terus-terusan berkembang seperti ini. Ya kita tunggu apakah nanti akan terjadi crash gitu ya di industri ini, kita nggak tahu. Tapi kemungkinan terjadi crash kan bisa aja, gitu loh. Bubble gitu, bubble-nya pecah. Ya gitu crash ya. itu kan pasti akan dimulai dari harga saham mereka, gitu loh. Ini yang ya patut ditunggu. Tapi yang mudah-mudahan tidak, karena bola liarnya itu akan berbahaya untuk industri olahraga yang lain. Ini jangan sampai lah. Gitu. Oke. Nah, dia pertanyaanku gini. Ini kan harga mahal. Liverpool nih timnya Mas Do ini gelontorin yang ya meskipun dia jualnya juga tinggi gitu ya, marginnya sekitar 100 juta pound lah gitu untuk. Jadi sebenarnya dia keluar juga nggak tinggi dia amat. Pertanyaanku, Mas Do yakin nggak dia juara lagi? Karena sebagai fans nih, Abang Indro kan, kemarin aja kagak beli apa-apa, cuma dapat Chiesa itu pun nggak main, juara. Ini dengan duit yang kalau kemarin ibarat mobil mobil itu ya mobil biasa lah gitu ya, mobil biasa juara. Ini mobil udah Alphard coy. Harusnya kan Liga Inggris lewat merem lah gitu, Liga Champions gitu ya. Mas Jo yakin nggak? Slot bisa
dapat lebih dari back to back. Ya, bukan soalnya back to back, lebih dari ini kemarin. sindrom musim kedua. Banyak pelatih hebat musim keduanya fail, musim pertamanya sukses, musim kedua fail. Banyak terjadi. Ini seperti kayak bukan kutukan ya, tapi menurut saya ini ada hal non teknis. Sekarang gini, apa yang mau dikejar lagi oleh Mohamed Salah? Liga Champions sudah pernah dapat, juara Liga Inggris sudah dapat. 2 kali. Drive-nya tuh nggak seperti dulu. Van Dijk, siapa lagi? Andy Robertson, drive-nya nggak kayak waktu dia slot pertama datang, gitu loh. Hampir semua pemain yang pernah juara Liga Champions bersama Liverpool, juara Liga Inggris bersama Champions, menurut saya statistiknya turun semua, gitu loh. Lebih karena menurut saya ya udah dapat semuanya. Mau apa lagi, kita mau kejar apa lagi sih gitu loh. Nah itu menurut saya motivasi itu hanya bisa datang oleh pemimpin yang kuat, model-model Sir Alex gitu, model-model Jose gitu. Saya nggak tahu, Klopp mungkin iya bisa, saya nggak tahu Arne Slot bisa atau tidak, saya tidak yakin. Makanya kalau ditanya in advance, yakin nggak Joy Liverpool juara lagi? Aduh berat. Karena kemenangan mereka yang 5 beruntun ya, itu kemenangan susah payah, bukan kemenangan klinikal, bukan kemenangan keunggulan yang easy win gitu ya, keunggulan yang mutlak terhadap satu tim. Jadi lebih ke slot time, menangnya menit 87, menitnya 90 dan segala macam. Itu kemenangan yang sangat riskan. Ya, kalau mereka menang lawan Arsenal aja kan cuma satu sepakannya si Szoboszlai, ya kan. Yang lain tertekan sebetulnya Liverpool itu. Jadi menurut saya ini berat karena ini nggak bisa diperbaiki dalam 1-2 pekan. Ini perbaikannya tuh musim depan, gitu loh. Jadi kalau mau, saya harus katakan Liverpool nggak akan juara musim ini. Seorang Mas Joy bilang Liverpool tidak juara. Karena saya lihat permainannya meskipun mereka menang mengkhawatirkan. Saya jengkel liatnya gitu. Aduh gitu. Berarti Arne Slot ini bukan Klopp ya? Beda tipe. Arne Slot tuh ketika dia dikasih sources yang nggak terlalu mewah, dia bisa memanfaatkan itu dan dia memanfaatkan posisinya sebagai underdog. Oh, oke. Sekarang semua sorotan udah ke dia. Bisa nggak lu, itu berat, gitu loh. Jadi menurut saya musim ini berat lah. Kalau mau bangkit lagi ya musim depan. Saya malah melihat peluangnya Arsenal lebih gede. Sekarang. Menarik ini. Arsenal peluangnya Arsenal. Orang boleh bilang kutukan Arteta lah macam-macam, tapi sekarang saya lihat tim ini kalau menangnya beneran menang. Bukan menang kebetulan, karena mereka kuat di semua lini, gitu loh. Ini berarti bukan slot time gitu ya, tapi Arteta time. Karena Arteta ini sudah 5 tahun Mas Joy, dan musim ini dia baru dapat pemain-pemain yang dia pengenin kan. Gyökeres dengan duitnya juga wow gitu. Gitu. Tapi saya lihat tim ini solid. Luar biasa. Ya, kemarin lawan Liverpool tuh kalah sial aja dia. Manchester City ya masih bisa jadi, Chelsea nggak bakalan, Liverpool nggak bakalan. Chelsea ini kan juara dunia. Juara dunia itu turnamen satu ketok. Ya kan, juara dunia itu kalau turnamennya panjang 7 pertandingan, kalau turnamen 1 pertandingan saya nggak anggap juara. Jadi kalau menurut Mas, jadi ini kan tadi ya kita ngomong Big Six ya, ini Liga Inggris ini kan selalu ngomong Big Six ya. Kalau beberapa tahun kemarin kan MU nggak ada, kemarin 2 tahun kemarin MU nggak ada. Menurut Mas De tetap akan Big Six gitu, Big Six kan Liverpool, MU, Arsenal, City, Spurs, Chelsea. Masih tetap akan 6 ini atau ada perubahan tim-tim level middle? Liverpool MU akan masuk lagi ke posisi 6 besar. Oh wow. Menarik sekali. Ini saya baru. Jadi nggak dipecat Amorim, nggak dipecat nih. Saya lihat penderitaan mereka sudah hampir berakhir. Penderitaan mereka hampir berakhir. Jadi menurut saya ini musim ini mereka bangkit.
paling sial mereka masuk ke Conference League lah, masih bisa. Tapi kalau trennya makin baik, saya yakin dia balik ke posisi 6 besar. Spurs keluar, terlempar dia. Diganti? Terlalu biasa-biasa aja menurut saya. Newcastle kali ya. Newcastle bisa nyodok ke posisi 6. Bisa. Nottingham Forest gitu-gitu malah klub Bournemouth. Ya, dia pemain baru dia itu yang rambutnya pirang itu bagus loh itu. Iya. Gitu. Jadi ini menarik nih, ya, konstelasinya agak sedikit berubah. Saya sih jagoin Arsenal. Saya jagoin Arsenal. City mungkin posisi 2, tapi saya sih berharap MU bisa kembali bersaing ke sana. Belum ke Liga Champions sih. Musim ini awal kebangkitan, musim depannya baru balik ke Liga Champions. Sepanjang dia bisa memanfaatkan yang ada sama belanjanya pas nanti di akhir musim atau di summer musim depan. Belanjanya pas. Ini kan menurut saya belanjanya nggak terlalu oke ya, si Ndumo sama si siapa tuh Matius Cunha ya. Matius Cunha. Kurang oke lah. Tapi paling enggak confidence mereka udah ada untuk lepas dari penderitaan ini. Jadi para penggemar Manchester United udah bisa keluar dari gua. Yang ngomong ini fans beratnya Liverpool loh ya, jangan lupa. Ya karena latar belakang saya wartawan, ya saya harus fair ya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya analisa, ya itulah yang saya katakan. Jadi saya sih tetap berharap itu, karena bagaimana juga Liverpool sama MU itu dua tim yang paling mau. Kalau menurut saya nggak melihat Manchester City sebagai tim yang hebat gitu loh. Gitu. Biasa aja menurut saya, duitnya aja banyak gitu loh. Tapi ini dua tim dengan tradisi yang menurut saya tradisi yang luar biasa. Gitu. Oke, Mas Doi. Terima kasih banget udah datang di ruang Sama-sama, bola. Ruang bola. Ini tadi obrolannya udah panjang banget. Termasuk ngomong di Inggris, dan saya kaget Mas Doi ternyata tidak menjagokan Liverpool, bahkan tidak aja jadi 2 besar. Ini menarik sekali gitu ya. Dan kita tunggu minggu ini akan sangat menarik gitu ya. Nah, ini closing statement kali ya Mas Joy. Pertanyaanku simple. Bagaimana sih sepak bola kita ini bisa jadi bagian dari sepak bola dunia? 20 tahun lagi. 20 tahun lagi dengan kerja keras mulai besok. Kalau sekarang udah nggak mungkin mulai besok nih. Besok nih hari apa nih? Jumat. Nah, Erick Thohir bilang saya akan habis-habisan memajukan sepak bola Indonesia mulai dari level pembinaan usia muda. Saya akan sekolahkan pelatih-pelatih terbaik. Saya akan bikin kursus untuk wasit-wasit terbaik. Saya akan gedor semua pintu departemen untuk bikin lapangan-lapangan terbaik. Nah, kita baru mulai. Saya akan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan program kepada anak-anak sekolah mulai dari usia SMP, SMA untuk memberikan jalur sepak bola amatir kepada mereka. Saya akan mulai besok pagi. Nah, baru bisa. Itu syaratnya ya. Syaratnya itu ya. Kalau hari ini istirahat dulu lah. Kan baru mecat Erik ya. Baru mecat Kluivert. Besok lah. Kalau besok itu dimulai 20 tahun lagi dari sekarang, kita akan berbicara banyak di dunia. Terima kasih. Jadi minimal dalam umurku ini ya bisa lihat Indonesia ada di Piala Dunia atau menjadi salah satu yang diperhitungkan di sepak bola dunia. Oke, saya kira menarik. Terima kasih Mas Joy. Terima kasih Mas Joy. Terima kasih Jan. Tentu saja besok akan ada obrolan lagi yang lebih menarik tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia, dan obrolan-obrolan tentang sepak bola yang lebih intim, lebih asik, dan tentu saja lebih kritis. Masih bersama saya Ajeng Dedek Prianto dan Indro yang bukan Warkop. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah.